A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istagana fa'anta lahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yahsya fa'anta anhu talaha kalla innaha tazkirah faman syaa zakarah fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu fa'aqbarah summa idza jaa'a ansyarah kalla lamma yaqdima amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna ma'a sabba summa syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inabau wa qadaba wa zaitunan wa nahla wa hadaika gulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum fa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni wujuhun yawma idzin musfirah dahikatum mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah sadaqallahul azim. Ya. Lewat sini. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kepada Nana Akbar ya, yang telah membacakan surat Abasanya yang alhamdulillah ya begitu lantang. Langsung saja kepada pemateri, kepada Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah
Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada minggu ini, pada sore ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa sehat ya, dan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang tidak jelas ya yang tidak jelas bentuknya gitu ya. Tapi yang jelas hari ini tuh di rumah sakit itu bukan yang banyak, itu bukan yang Omicron, tapi yang DB segitu banyak tuh. Coba aja disurvei ke puskesmas, ke rumah sakit, itu yang paling banyak itu bukan Omicron tapi DB. Ya DB, penyakit DB, demam berdarah, itu paling banyak gitu kalau disurvei ya. Suka aja survei. Yang COVID mah ya sedikit mungkin ya, yang paling banyak justru hari ini adalah DB gitu. Tapi itu tidak diekspos ya, tidak diekspos oleh Kementerian Sosial atau Kesehatan. Kenapa? Nya aina mun DB berarti Omicron eueuh banyak atau kumaha? Saya juga nggak tahu lah gitu. Vaksin kita payo, saya nggak tahu itu ya. Tapi yang jelas ya ada, memang ada gitu. Tapi mungkin mayoritas adalah DB. Dan hari ini banyak di kota-kota, baik kota Bandung, baik kota Sumedang, yang lainnya juga sama, sudah naik PPKM di level 3 katanya. Bahkan ada Velwal baru ya, kota Bandung, itu mengatakan bahwa undangan teh kudu take away. Dibungkus gitu ya, dibawa pulang gitu makanannya gitu, tidak prasmanan di tempat, tapi dibawa pulang gitu. Itu ketentuan Perwal wali kota hari ini. Kan ya sama, kalau menggunakan gedung berarti kapasitas 25%. Tapi kan kapasitas 1000-nya, dia mah kapasitas 1000 kan, jadi 25%-nya 250, masih sanggup keneh dia mah. Kan kapasitas 25%-nya tinggal ditentukan deh jumlahnya. Tong leutik teh jumlahna 100 nya 25 tuh gitu. Ieu seuiti 25 ya gitu. Tinggal tentukan saja jumlah kapasitasnya gitu. Amun kapasitasnya 1000 berarti 25%-nya adalah 250. Yaitu yang diizinkan oleh pemerintah. Tapi yang paling penting adalah, paling prinsip adalah bahwa kita diajarkan oleh Allah di dalam Qur'annya bahwa kita tidak usah takut mati sama apa gitu. Tapi yang kita takutkan adalah ketika kita mati dalam keadaan apa. Kalau misalkan kita takut mati dan matinya takut mati ini, mati itu, ya kita nggak pernah tahu mati kita dalam keadaan seperti apa. Bisa wae misalkan di rumah sakit, bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di pekerjaan, dimanapun bisa terjadi gitu. Tapi yang paling penting bukan itu justru. Yang paling penting itu adalah bagaimana keadaan Islam kita pada saat kita meninggal, pada saat kita dipanggil oleh Allah. Nah, posisi kita sedang apa? Dalam keadaan Islam yang terbaik atau malah dalam keadaan maksiat gitu. Jadi kalau dalam keadaan Islam mah, kalau dalam keadaan muslim dan mukmin gitu, apapun kematian yang datang kepada kita, insya Allah syahid gitu kan, seperti itu ya. Apapun keadaannya gitu ya, apapun kematian yang menimpa kepada kita, tapi kita dalam keadaan muslim gitu, dalam keadaan mukmin, tidak sedang maksiat, insya Allah kita termasuk orang yang syahid gitu ya. Man terkena penyakit taun juga kan, kata Nabi disebutnya syahid. Taun itu kan wabah gitu. Ketika terkena wabah, kemudian kita sabar gitu ya, dan menjaga keislaman kita untuk tetap melaksanakan keislaman seperti biasa. Nah, kita termasuk orang yang syahid gitu. Jadi itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya seperti itu. Tapi hari ini yang ditekankan, yang dihebohkan adalah bukan menjaga keislaman, tapi takut mati seperti itu gitu. Takut mati seperti itu. Padahal kan yang namanya kematian ya nggak tahu. Kita kan apakah kena Omicron gitu ya, apa kena COVID, nggak tahu gitu. Yang jelas adalah ketika kita itu terjadi, kita dalam keadaan Islam yang terbaik. Kena COVID, syahid gitu, mau Islam terbaik mah. Kena Omicron, syahid kalau kita menjadi Islam yang terbaik. Tabrakan, muntah misalnya jangan tabrakan, selama kita Islam terbaik, syahid gitu.
gitu. Tenggelam di laut, syahid. Gitu ya. Kenapa? Karena yang paling penting menjaga akidah, menjaga Islam. Gitu. Bahkan kan kalau kita belajar dari Ashabul Kahfi, itu kan 7 pemuda itu demi menjaga Islamnya, demi menjaga imannya, dia rela meninggalkan semuanya dan sembunyi di guha. Gitu. Kenapa? Untuk menjaga keimanannya. Untuk bukan menjaga harta dunianya, tapi menjaga keimanannya supaya tetap stabil, tetap baik. Dia rela meninggalkan dunianya dan dia demi menjaga imannya, dia lari jauh sampai ke gua. Untuk apa? Menjaga iman, menjaga Islam. Karena itu yang paling penting. Sehingga karena yang dijaganya Islam, yang dijaganya mukmin, ya keimanan, oleh Allah ditidurkan. Gitu. Ditidurkan selama berapa tahun, Pak? 309 tahun gitu ya. Ditidurkan sama seperti itu, dibangunkan dalam keadaan sudah ganti pemerintahan gitu ya. Dengan keadaan pemerintah yang baik tuh kan. Kalau kita yang menjaganya iman, dijaganya Islam, Allah akan gantikan yang lebih baik. Gitu. Tapi kalau kita yang menjaganya bukan karena agama, yang dijaganya bukan agama, malah harta atau dunia, maka yang digantikan ya harta lagi gitu. Malah bisa jadi lebih buruk lagi, lebih jelek lagi yang Allah gantikan. Karena yang dijaganya bukan agama Allah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga diri kita untuk tetap istiqomah ya dalam menjalankan amalan Islam, amalan sunnah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, insyaallah pembahasan kali ini kita akan masuk pembahasan tentang surat Al-Alaq, karena sebelumnya kita sudah bahas surat Al-Qadar ya. Kita masuk ke surat Al-Zalzalah, Al-Alaq. Al-Alaq ini saya bagi dua karena panjang teuing bunyi bisi lami teuing, si lebih ka subuh pengajianana gitu. Abi mah kiat gitu kan duka jamaahna gitu. Jadi tos weh 1 sampai 8 heula gitu. Sisana insyaallah kita bahas bulan depan. Nah, di sini oleh Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir disebutkan judulnya. Ya, ada judulnya dalam tafsirnya di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 8, judulnya apa? Hikmah penciptaan manusia serta mengajarinya membaca dan menulis. Jadi surat Al-Alaq ini adalah tentang bagaimana hikmah penciptaan manusia dan serta mengajarkan kepada manusia untuk membaca dan menulis, gitu ya, bukan untuk sekolah sebetulnya. Sekolah mah ada wasilah aja, hanya sarana aja, gitu ya. Maka sekarang kan ada yang sekolah non formal, ada kan, yang mengutamakan pendidikan, bukan mengutamakan ijazah, ada kayak gitu. Banyak malah, bahkan lebih mahal biayanya malah dibandingkan SD pada umumnya. Kenapa? Karena memang yang paling prinsip adalah pendidikannya. Di dalam pendidikan yang paling prinsip lagi adalah membaca dan menulis gitu. Ya kan, kemampuan membaca kan nggak gampang membaca itu Bu ya. Nggak gampang baca itu, susah gitu. Kalau belum terbiasa ya susah. Kok mau menulis? Kalau membacanya nggak biasa, kok mau nulis? Gitu. Daina bisa nggak? Mungkin nggak kalau dia nulis tanpa membaca. Ilmunya di mana? Dia mau menulis apa? Dia toh nggak pernah baca, gitu ya. Ketika dia pernah baca atau suka baca, dia bisa menuliskan kembali apa yang dibaca. Karena dia dapat ilmu dari apa yang dibaca, gitu. Dan membaca dan menulis itu susah juga, gitu ya. Apalagi sok ibu, kuabi di pasien challenge lah, cobaan ujian gitu ya, tantangan bikin misalkan 1 halaman ngalamun kieu naon naon bingung paragraf bingung gitu sigana teh 1 paragraf aja bingung mau nulis apa gitu ya, bingung sok paragraf gitu nulis naon sok geus gitu oke lah paragraf selanjutnya nulis naon deui bingung deui wae gitu. Karena memang membaca dan menulis bukan pekerjaan yang biasa gitu. Yang memang butuh
butuh kedisiplinan gitu, butuh rutinitas. Itu yang paling susah. Saya juga bukan berarti jago membaca dan jago menulis juga. Saya juga sedang berusaha untuk bisa membaca dan menulis juga gitu. Saya di sini kan 3 halaman nih. Sikanu entengnya nulis 3 halaman itu berat bisa kayak main oke lila oke nulis teh gitu ya. Jadi memang membaca dan menulis itu kunci ilmu gitu, kunci ilmu. Bagi yang tidak bisa membaca masih punya ilmu yang lain. Apa? Lewat telinga. Gitu. Kan inna sam'a wal absor wal fuad gitu. Jadi sam'a kunci ilmu. Absor penglihatan juga kunci ilmu. Ada yang dia tidak punya mata, masih punya telinga, masih punya ilmu. Bagaimana dapat ilmunya? Menyimak gitu. Menyimak. Nyapuntennya sehingga abi makalana leutik kan hese macana. Bapak kan kumaha nyimak sanes membaca gitu. Karena kalau membaca kecil teuing makalahna gitu. Bisa wae diagengan ku abdi kan makalahna jadi 5 halaman gitu. Nah, terus dapat ilmunya dari mana? Ya menyimak. Gitu. Sama aja sebetulnya kalau tidak membaca ya menyimak. Rasulullah SAW pun sama menyimak. Rasulullah SAW menyimak. Gitu. Menyimak apa yang dibacakan oleh malaikat. Gitu. Kemudian dibacakan kembali oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW kan tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, gitu. Tapi diajarkan oleh malaikat, gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW lewat lewat telinga dibacakan, kemudian didengarkan, dibacakan lagi oleh Rasulullah SAW. Didikte lah, diimlakan. Bahwa kan istilah dikte. Tulis, ya, jang, ini tulis, gitu. Jadi lewat mulut, lewat menyimak, tidak ditulis di papan tulis, tapi dia menulis apa yang didengarkan oleh atau diperdengarkan oleh gurunya. Coba tulis, gitu. Sehingga yang paling susah itu Bu adalah mendengar, ternyata paling susah. Sok misalkan kayak bahasa Inggris listening misalkannya, listening itu kan mendengarkan Inggris gitu ya, bacaan Inggris, mau dites, hieu teh kumaha kita datang ke hati gitu, listening teh lumayan gitu. Karena harus tahu dulu kosakatanya, kemudian dia baru bisa paham apa yang didengarkan. Baik lagi memang kepada kebiasaan untuk mendengarkan bahasa-bahasa. Pusing lagi kesananya sama. Jadi memang pada prinsipnya ayat Al-Alaq ini, surat Al-Alaq ini membahas tentang bagaimana Allah SWT untuk mengajarkan kepada Nabi Muhammad untuk membaca dan menulis. Walaupun sebetulnya Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan menulis. Karena Nabi Muhammad termasuk ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kita baca dulu ayatnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqa insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Gitu. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Kallama insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maka sebetulnya ketika kita tidak tahu ilmu, Allah yang ngasih ilmunya. Tong sombong gitu. Jangan sombong. Berarti kalau begitu ilmu itu didapat dari Allah gitu. Walaupun wasilahnya kita belajar, tapi pada prinsipnya Allah yang memberikan ilmunya. Jadi jangan sombong gitu manusia itu. Kala inna insana layadgo. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu melampaui batas. Nah, disebutnya layadgo. Kalau di surat Al-Mutaffifin togo tema idhab ila fir'auna innahu togo. Nah, togo kemudian layadgo sama, artinya melampaui batas. Gitu ya. Kenapa Fir'aun disebut togo? Karena dia melampaui batas. Mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kan itu sesuatu yang melampaui batas. Maka kesananya di togut. Togut itu sama. Gitu.
Jadi janganlah kamu sebagai manusia melampaui batas. An ra'ahu stagna, karena dia melihat dirinya serba cukup. Orang cukup iya, merasa sombong gitu. Tidak usah belajar lagi, tidak usah ngaji lagi, tidak usah membaca lagi, karena sudah merasa cukup. Berarti zaman naon ya? Cuma sombong, togo kan, melampaui batas. Inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali, gitu ya. Nah, itu ayat Al-Alaq 1 sampai 8, bukan sampai 105 ya. Kemudian dibahas di bawahnya struktur bahasa. Lihat di sini ada kalimat ikro. Ikro-nya diulang 2 kali, Bu. Ayat ke-1 dan ayat ke-3. Ini menunjukkan bahwa pentingnya membaca. Gitu. Padahal cukup ayat pertama hungkul. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Cukup ayat pertama saja. Tapi ayat ketiga diulangi lagi kalimat ikro-nya. Kenapa? Saking pentingnya untuk kita membaca. Gitu. Penting maca teh. Gitu ya. Penting maca itu penting sekali, karena kunci ilmu itu karena ilmu itu kuncinya adalah membaca. Gitu. Maka bagi kita yang misalkan tidak suka baca, ya dibiasakan untuk membaca, minimal membaca Al-Qur'an. Gitu. Baca apa di sini? Ya tentunya baca Al-Qur'an. Yang paling pokok itu. Kenapa? Karena bukan membaca siasah, membaca lingkungan, membaca politik, ya, membaca kemana arah politik Indonesia, ya. Bukan. Tapi yang paling penting membaca kalam. Gitu. Membaca kalam yang paling penting. Kenapa? Karena kalau membaca situasi mah gampang. Itu jangan dititah gitu. Tapi kalau membaca kalam itu sangat diperintahkan karena ibadah. Membaca perintah Allah, membaca Al-Quran itu wajib, bukan wajib, diperintahkan, berpahala. Gitu. Jangan sampai kita fokus kepada siasah gitu. Hayo maca siasah, tapi maca Quran tuh. Nah, karena paling penting itu baca kalamullah. Gitu. Di situ ilmunya, sumbernya di situ. Tapi ada di kita yang menerjemahkan ikro di sini adalah membaca, nyata itu ya, membaca lingkungan, membaca politik, gitu ya, membaca siasah segala macam. Padahal yang paling penting adalah membaca kalamullah, Al-Quran. Gitu. Kenapa? Karena asbabun nuzulnya pun Rasul disuruh membaca Al-Quran, ikro, gitu. Seperti itu. Jadi jangan kemana-mana. Jangan sampai makna ikro ini dibebaskan begitu saja. Yang paling pokok adalah membaca kalamullah. Sisanya silakan baca apapun. Tapi yang paling pokok adalah membaca ilmunya dari kalamullah. Karena sumber ilmu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada sumber yang lain. Gitu ya. Bahkan ilmu-ilmu yang lain pun kebanyakannya sumbernya dari Al-Quran. Gitu. Dan barangkali kalau lihat hikmah ya, hikmah perjuangan Nabi, bayangkan ya, Nabi itu kan berjuang 23 tahun ya, di tempat Mekah. Di Mekah itu tempat yang zona yang tidak nyaman, tempat yang gersang, tidak potensial, gitu ya. Kenapa sebut tidak potensial? Karena memang sekelas Persia dan Romawi nggak mau menjajah Mekah, gitu. Nggak mau menjajah Mekah. Kan kalau Persia dan Romawi ini kan adidayanya dulu. Akhirnya mungkin Amerika dan Cina yang adidaya itu. Dulu Persia dan Romawi, tapi nggak mau datang ke Mekah untuk ekspansi. Diculkan Mekah mah. Kenapa? Karena tempat yang tidak potensial. Bukan tempat apa-apa. Uduitan gitu. Uduitan, unanaon di Mekah mah. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Dibina betul-betul selama 23 tahun. Beberapa tahun kemudian ditaklukkan Persia. Beberapa tahun kemudian ditaklukkan Romawi. Beberapa tahun kemudian ditaklukkan menaklukkan datang ke Yerusalem, ke Palestina oleh Umar bin Khattab. Kemudian ditaklukkan ke Eropa sampai seterusnya.
Padahal Mekah bukan siapa-siapa, tempat yang biasa, tempat yang gersang, tidak potensial, tapi kemajuannya dahsyat. Gitu. Kenapa kemajuan yang dahsyat? Karena ini sumbernya juga Quran dan Sunnah, sumbernya juga, bukan yang lain. Gitu. Sehingga kalau kata Ustaz Deden Husaini itu mengatakan bahwa kalau Islam itu dalam mengekspansi, itu ketika ekspansinya membangun peradaban Islam itu. Datang ke mana, ke Madinah, yang dibangun apa? Peradaban di situ. Bangun masjid, gitu ya. Bangun perdagangan segala macam. Bangun peradaban di situ. Kemudian datang ke mana? Ke Eropa, misalkan Rusia, yang dibangun adalah peradaban di situ. Tapi beda dengan yang lain. Mongol ketika ekspansi gitu, membunuh orang-orang muslim, apakah mereka membangun peradaban? Ente. Enggak sesuai, bantai manusiana, bantai rakyatna. Nggak bangun naon, tengah bangunan naon. Tidak ada bekas jejak peradabannya. Gitu. Tapi Islam ketika dia mengekspansi dakwah kemana-mana, yang dibangun peradabannya. Gitu. Maka ada bekas jejak, gitu ya. Jejak dakwah Islam itu ada. Tapi beda dengan yang lain. Mereka hanya mengandalkan apa? Fisik. Kekuatan fisik. Tapi setelah selesai menguasai, tidak membangun apa-apa. Beda Islam, ketika menguasai Yerusalem, Palestina, mereka membangun peradaban di situ. Tapi ketika kaum salibis datang ke Yerusalem, tidak bangun apa-apa. Atau saya dikuasai hungkul, tapi tidak membangun apa-apa di sana. Gitu. Mata ayah jelema teh nu bisa ngomong hungkul, tapi itu bisa ngabangun. Ngomong we hungkul gitu nya. Iya hanggi, tapi itu bisa naon gitu. Ya seperti itu kan? Ya kebanyakan seperti itu, ngomongnya hungkul, tapi tidak membangun peradaban di situ. Kemudian penjajah yang lain juga sama, tapi Islam membekas jejak, ada jejak bekasnya gitu. Jejak dakwahnya ada di situ. Karena yang dibangun adalah peradaban. Bahkan Mesir dulu kan peradaban dibangunnya, Mekah juga sama peradaban dibangunnya. Karena yang dibawa itu bukan kesan menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok saja, tapi menyampaikan Islam di sana, membangun Islam di sana. Itu sesuatu yang sangat istimewa Islam itu ya. Kemudian langsung aja ke tentang surat Al-Alaq. Nah, surat Al-Alaq ini turun di Mekah. Ya, ayatnya 19. Kemudian penamaan surat ini ada 3. Ada yang menamai surat Al-Alaq, ada yang menamai surat Iqra, ada juga yang menamai surat Bil Qalam. Gitu ya. Kenapa dengan nama ini? Karena semua nama ini ada di dalam surat Al-Alaq. Kemudian Al-Alaq itu apa artinya? Al-Alaq itu artinya adalah darah yang menggumpal dengan bentuk seperti ulat kecil, gumpal. Gitu. Siga naon bunyi? Ibu nuju hamil ada apa tuh, kayak sikinya siga etik itu titik siga. Ya kalau ibu di USG usia 1 bulan 2 bulan, nah bentuknya didinya gumpalan, siga cacing ulat, gitu kita, gitu ngelingkup gitu. Itu namanya Al-Alaq. Al itu seperti itu. Jadi kenapa sebut Al-Alaq? Karena Al itu segumpal darah gitu. Di manusia itu tina getih dibangun teh, gitu. Getih tapi jadi daging, jadi tulang, luar biasa memang, dahsyat. Dan tidak bisa dijelaskan secara matematika gitu, secara fisika dan yang lainnya pun sama. Nah kemudian ayat ini 1-8 ada 2 pembahasan. Ayat 1-5 menjelaskan tentang hikmah Allah menciptakan manusia dari yang lemah sampai kuat. Di manusia mah diciptakan dari segumpal darah, tapi mampu membangun bangunan yang mewah gitu. Tina hanu leutik, tapi menjadi orang yang sangat istimewa. Sok kabeh wae jelema pasti asal usulina Al-Alaq gitu. Segumpal getih yang beku siga ulat. Jitong sombong manusia memang tina yang lemah gitu.
sesuatu yang sangat lemah dikijek wenges mau jadi manusia gitu. Matakan usia 1 bulan 2 bulan kehamilan dijaga betul-betul karena riskan kan, terjadi keguguran di situ karena masih riskan lemah. Tapi tina lemah ya jadi kuat. Buktinya naon nyun benteng-benteng yang sesuatu yang hebat dengan ilmunya bisa membuat pesawat terbang ke atas, bisa membuat kapal perahu yang tontonan tapi teti lelep kehandap di laut gitu. Tapi eta manusia teh tina hal anu lemah yaitu segumpal darah sampai Allah menciptakan dia menjadi orang yang kuat. Apalagi kan kalau lihat di mana Bu, di Dubai itu kan ada ya bangunan tertinggi ya, Burj Khalifa. Wah itu teh kumu sampai nyieun siga kitu tah. Sok tinggal di YouTube-nya proses pembuatan Burj Khalifa. Wah itu luar biasa proses pembuatan yang kayak itu lantai 4 lantai mah biasa, ini mah ratusan lantai coba. Gitu. Mata kabayang mu lantai pangluhuna gegebeg gitu. Gitu. Memang betul gegebegan gitu, tapi tidak terlihat gegebeganana. Pondasinya seberapa meter maunya pondasinya kayak gitu, tinggi 5 meter 9 kilo gitu. Sampai seperti itu gitu. Apalagi kita KCIC gitu, kereta cepat Indonesia gitu. Itu kok sampai mau nerobos gunung gitu, dibongkar gunungnya segala macam. Membuat mesin-mesin hebat lah gitu. Padahal eta baheulana teh segumpal darah gitu. Al-alak gitu. Kemudian orang yang bisa membuat bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki gitu dengan beberapa gram gitu ya, itu mampu membombardir Hiroshima dan Nagasaki. Eta jelema nu nyeuna teh alak baheula mah gitu. Sesuatu yang lemah tapi dijadikan menjadi yang kuat. Dengan apa ya? Dengan ilmu tentunya. Manak manusia mah hebat dan kuatnya itu bukan dengan fisik. Tapi hebat dan kuat itu dengan ilmunya. Dengan ilmunya. Gitu. Dengan ilmunya dia bisa menciptakan apapun yang dia inginkan. Termasuk tadi kan nyieun bom atom, bayangkan punya bom atom di Nagasaki dan Hiroshima gitu. Tapi kak hancur pisan teh bom nang bom bukan bom siga nulin entop di Bali, bukan gitu kan. Ada bom bunuh dirinya di Bali, bukan bom sekaya gitu. Tapi bomnya bom kimia gitu. Sehingga ketika itu bayi yang lahir pada saat itu cacat bayinya teh. Gitu ya. Kemudian yang selamat juga cacat gitu. Karena itu bom kimia. Dan itu bahaya bom kimia itu. Yang menciptakan siapa? Manusia. Manusia itu asal di mana? Di al-alaq. Gitu. Tak tong sombong manusia teh gitu ya. Dari sesuatu yang lemah tapi menjadi yang hebat. Sekelas Firaun lain hebat gitu. Sampai menciptakan membangun piramid gitu ya. Itu bahalana di al-alaq sama gitu. Tak tong sombong. Dan kita tuh sebetulnya diciptakan dari sesuatu yang sangat lemah. Andaikan bahala indungna ajengan ya. Ajengan sasaltoan usia sabulan terjadi keguguran tasihana gitu. Si anaknya mau jadi lahir gitu. Karena ku ibunya dijaga betul-betul, makannya dijaga kan. Sampai usia 3 bulan gitu ya, dijaga betul-betul. Sehingga lahir anaknya gitu. Karena riskan gitu. Maka ada istilah obat penguat punya. Obat dibekasi obat penguat oleh bidan itu supaya apa? Karena riskan terjadi. Nah, banyak yang gagal kehamilannya di usia 1 sampai 3 bulan itu karena masih lemah al-alaq gitu ya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian ayat 6 sampai 8 itu menjelaskan manusia yang tidak mau bersyukur kepada Allah gitu. Nah, ini kisah turunnya saya bacakan, ini pentingnya, bagus sekali kisahnya. Jadi kisah al-alaq ini diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu ada kisahnya dan dituliskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Nah ini saya bacakan dulu ya, ini bagus sekali kisahnya gitu ya, supaya lebih paham lagi kisahnya bagaimana sebetulnya kisah turunnya surat al-alaq. Nah ini diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Aisyah, dia mengatakan wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah mimpi yang benar melalui tidur, di mana beliau tidak bermimpi melainkan datang sesuatu seperti palak subuh. Setelah itu beliau menjadi lebih senang mengasingkan di gua Hiro.
Karena tiap wong itu mimpi wah asa mimpi naon wae gitu, asa mimpi aneh wae gitu. Karena Rasul merasa mimpi aneh, lebih baik Rasul menenangkan diri. Maka sebetulnya punya ada satu waktu satu momen kita tuh kudu mengasingkan gitu, mengasingkan diri dulu gitu, untuk muhasabah, untuk introspeksi segala macam gitu, di keheningan malam atau kemana gitu. Memang butuh waktu seperti itu. Jangan hayo aktivitas anu siga kieu gitu nya, dengan pekerjaan, dengan itu kapan kita mau introspeksinya gitu. Ya kalau kita kan umat Islam ada bangun malam, di situ momennya. Kalau orang lain kan malam-malam bergadang gitu nya. Memang di situ momen-momennya gitu. Ada suatu waktu kita memang mesti mengheningkan cipta, bahasanya mengheningkan cipta kieu. Memang mesti ada waktu seperti itu supaya kita lebih tahu diri kita siapa gitu. Kemudian di sana beliau beribadah untuk beberapa malam dengan membawa pembekalan yang cukup. Ya, setelah itu beliau datang pulang kembali ke Khadijah untuk mengambil bekal yang sama sampai akhirnya datang kepada beliau wahyu tiba-tiba. Enak bekal ka gua dari resep, geus pulang geus habis, deui ambil bekal ka Khadijah. Dia Khadijah mah teu ikut di guhana. Gitu. Rasul gitu ya. Jadi terajak sasaha Rasul mah sendiri aja di guhanya gitu. Tidak ditemani oleh istrinya, kan mengasingkan diri. Nah, pas udah ngambil bekal, pulang lagi tiba-tiba ada wahyu. Nek terkaget kumaha tuh. Nah, kemudian ketika itu masih beliau berada di Gua Hiro. Di gua itu didatangi malaikat sambil membaca, sambil berkata, "Iqra, baca." Ibu, geus mau bekal di imahnya, asup ka gua, baca. Sok kumaha mun imun kitu. Baca gitu. Nyai bapak geus bawa bekal ti bumi ka gua deui. Geus di gua aya jelema, baca maneh. Itu naon ieu tiba-tiba ditah maca. Gitu kan tiba-tiba bahasanya. Jadi tiba-tiba wahyu datang. Rasul pulang membawa bekal ke Khadijah, balik lagi ke gua, tiba-tiba datang malaikat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Waalaikumsalam menjawabnya. Mantas assalamualaikum heula. Iqra, baca. Coba. Kaget tuh. Gitu. Pasti kaget tuh. Gitu ya, baca. Rasul menjawab, "Ma ana biqari'in." Saya tuh bisa baca. Rasul teh. Lebih lanjut beliau bersabda, kemudian Rasul malaikat bersabda, lalu memegang tangannya sampai merasa kepayahan, ditangkep lah maksudnya. Ditangkep ku malaikat, dilepaskeun deui. Iqra, baca. Ma ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Tangkep deui ku malaikat teh, lepaskeun deui. Iqra, baca. Ma ana biqari'in. Saya tidak bisa baca. Tangkep deui, lepaskeun deui, coba 3 kali teh. Ditangkep dan dititah maca oleh orang yang tidak dikenal, oleh asing, dan tidak memperkenalkan dirinya dulu. Saha pan siga anu kasurupan mah abdi maung kan gitu nya, memperkenalkan dirinya heula. Anu kasurupan mah beda eta mah, memperkenalkan heula saha manehna gitu. Soalnya tinggal anu kasurupan gitu, itu pasti memperkenalkan heula dirina gitu. Di setting gitu. Ai malaikat mah tidak memperkenalkan dirinya. Nanti diterangkan malaikat oleh istrinya Khadijah gitu. Jadi Rasul kan gemetaran ini. Ditangkap 3 kali dan disuruh baca oleh orang yang asing. Ya siga ibu mau ditangkap ku orang asing kumaha? Kaget moal. Gitu. Ya mau misalkan bapak mah kan diajak gelut langsung mah nya gitu. Mau tiba-tiba nangkep makanya udah saha maneh gitu. Baca, nangkep gitu ya. Coba 3 kali proses seperti itu. Maka bagaimana Rasul tidak ketakutan ketika itu? Tiba-tiba atau bayangkan. Nah, dia berkata, maka beliau pun pulang gitu ya dengan sekujur tubuh dalam keadaan menggigil. Gitu, Pak. Terus drag-drag gitu, nge-drag-drag gitu, menggigil. Menggigil bagaimana? Disuruh baca oleh orang yang asing dan dipeluk sampai dilepaskan kembali. Gitu ya.
menggigil sehingga akhirnya masuk menemui Khadijah dan berkata, selimuti aku gitu. Mereka pun segera menyelimuti beliau sampai rasa takut beliau hilang. Sieun gitu. Menggigil, selimuti aku, bayangkan itu. Berarti kan posisinya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya beliau bersabda, apa yang terjadi padaku? Kata Rasul. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang dialami seraya bersabda, aku khawatir sesuatu akan menimpa diriku. Maka Khadijah pun berkata kepada beliau, tidak, wahai suamiku, tidak. Bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Sungguhnya engkau adalah orang yang paling suka menyambungkan tali suatu rahim, berkata jujur, menanggung beban, menghormati tamu, dan membantu menegakkan pilar-pilar kebenaran. Tong sieun Rasul, gitu ya. Kemudian Khadijah mengajak beliau pergi, hingga akhirnya dia membawa beliau menemui Warokoh bin Naufal bin Asad dan seterusnya, yaitu anak paman Khadijah, saudara laki-laki ayahnya. Dia seorang penganut Nasrani pada zaman jahiliyah. Jadi Nasraninya masih Nasrani benar ya, Warokoh ini. Dia yang menulis sebuah kitab berbahasa Arab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab atas kehendak Allah. Ikan Injil itu kan bukan bahasa Arab, Bu. Injil mah bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab, tapi sama Warokoh di bahasa Arab kan Injil itu. Kemudian, wahai anak paman, dengarkan cerita dari anak saudaramu ini. Kemudian Warokoh berkata, wahai anak saudaraku, apa yang telah terjadi dengan dirimu? Rasul diceritakan aja bahwa yang dialaminya. Kemudian Warokoh berkata, tak, itu mah malaikat tong sieun gitu. Jadi yang menjelaskan itu malaikat adalah seorang pendeta Warokoh gitu. Seorang Nasrani itu adalah Namus yang sama telah mendatangi Nabi Musa, nabi-nabi yang sebelumnya gitu. Jangan takut gitu ya. Nah kemudian andai saja itu aku masih muda, andai saja aku masih hidup saat engkau diusir oleh kaummu. Jadi sudah tahu, sudah diprediksi oleh Warokoh bahwa Nabi Muhammad akan diusir, akan dihinakan. Seandainya aku masih muda, masih hidup, aku akan menolongmu, kata Warokoh itu. Maka Rasul kan kaget, Rasul, diusir, muhun diusir gitu. Akan ada orang yang menyakitimu dan segala macam gitu. Dan tak lama kemudian setelah menjelaskan seperti itu, Warokoh meninggal saja gitu. Warokoh meninggal, sampai pada saat Warokoh meninggal, Rasul sangat sedih dan hampir di sini ceritakan bahwa Rasul hampir naik ke puncak gunung dan mau menjatuhkan dirinya karena tidak ada sesepuh lagi yang mendukungnya gitu. Dan hiji-hijina sesepuh Warokoh gitu ya, yang mendukungnya, yang mempercayainya sekarang meninggal. Kan kebayangnya beban amanah yang mesti disampaikan berat sekali. Karena sesepuhnya gitunya, orang yang sangat dituakannya meninggal, Warokoh gitu. Tapi oleh malaikat diselamatkan sehingga tidak jadi Rasul jatuh dari gunungnya. Ya berarti manusia ya, Rasul juga manusiawi gitu. Manusiawi, seorang yang masih takut ya, tapi karena dikuatkan oleh Allah ya akhirnya kuat. Nah, kenapa Nabi Muhammad kuat? Dua kan disebutkannya surat Al-Muzammil. Apa tuh? Al-Muzammil atau Al-Mudatsir? Kumilaila ila qalila nisbahu awis minhu qalila. Apalagi? Auzid anhu walau tilil Qur'ana tartila. Jadi kenapa Rasul sangat kuat menyampaikan dakwahnya? Karena bangun malam gitu ya. Yang keduanya adalah membaca Al-Qur'an. Rasul itu. Para pejuang Palestina itu saatnya membaca Quran dan bangun malam gitu. Karena dengan bangun malam ini menguatkan mental gitu. Sama dengan membaca Quran juga sama. Dua kunci ini. Karena dakwah itu sangat berat Rasul itu. Tantangannya pun yang dihadapinya bukan siapa-siapa, Bu, pamannya, saudaranya. Jadi dakwahnya lain jeung batur. Jeung seserangan kene. Jeung paman sok ibu kalau dakwah sama anak sama paman kumaha? Pan keragok. Jeung uwa kumaha dakwahna? Gitu ya, kagok. Tapi Rasul memang seperti itu, berhadapan dengan keluarga sendiri dan berhadapan dengan yang lain. Sehingga kenapa sangat kuat Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya? Karena Rasulullah SAW bangun malam hikmahnya dan membaca
Quran gitu, yang menguatkan dirinya. Nah itu jadi luar biasa memang peristiwanya seperti itu, dan kita nggak membayangkan bagaimana muka Nabi Jibril, malaikat Jibril bagaimana, kita nggak pernah tahu, nggak dibayangkan, nggak dijelaskan juga di sini. Yang jelas Rasul pulang ke gua Hira lagi, tiba-tiba ada malaikat suruh membaca lagi, dan Nabi menggigil langsung, ketakutan. Dan takut ini adalah sifat manusiawi gitu. Nabi Muhammad juga takut, bahkan Nabi Musa aja takut. Nabi Musa juga takut ketika kata Allah, izhab ila fir'auna innahu tagha. Kenapa takut Nabi Musa? Kenapa coba takut? Karena baheula pernah diurus ku Fir'aun. Penilainya diurus. Kecilnya dididik, dijadikan ahli perang segala macam. Kan ku bapana ku Fir'aun. Aina ngelawan atuh. Maka didampingi sama siapa? Harun gitu. Karena secara manusiawi Nabi Musa itu takut. Karena mesti melawan bapak angkatnya. Gitu kan? Yaitu Fir'aun tadi yang oleh Siti Aisyah diambil dari sungai, kemudian jangan dibunuh, digedekan, kemudian disiapkan jadi pemimpin selanjutnya. Malah melawan balik yang bapaknya gitu. Oleh Allah disuruh apa? Izhab ila fir'auna tagha gitu. Mata tuh paling hesema dakwah ke warga sorangan gitu. Tapi emang bisa Nabi Musa didampingi oleh Nabi Harun. Mata kenapa Nabi Musa selalu dampingi oleh Nabi Harun? Harun naon bu fungsina? So, sebagai apa Nabi Harun di sini? Menerima wahyu? Enggak juga. Tapi mendampingi aja sosok Nabi Musa. Gitu. Kenapa? Karena dakwahnya bukan kepada orang lain, tapi orang yang pernah ngukut, gagedekeun. Gitu. Mulai mamanya salutaknya geus dididik, geus disakolahkeun segala macam gitu. Ayeuna malah siga kieu maneh mulang tawi mana, coba bayangkeun. Ya misalkan dikitukeun zaman ayeuna gitu ya. Tapi kan karena ini kewajiban dakwah, ya bagaimana lagi? Dan manusiawi sekali ketika Nabi Musa merasa takut ketika masih berdakwah kepada Fir'aun gitu. Maka didampingi oleh Nabi Harun di situ untuk menguatkan Nabi Musa gitu ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian langsung aja kepada faidah ayatnya. Ya, kita singkat aja. Faidah ayat. Ayat ini dibuka dengan menjelaskan penciptaan manusia yang berasal dari segumpal darah untuk menunjukkan atas rahmat dan nikmat Allah yang pertama dari Allah SWT kepada hambanya gitu. Jadi nikmat yang pertama kali Allah turunkan adalah ketika kita diciptakan dari sesuatu yang lemah, tapi setelah lemah kita menjadi orang yang sangat kuat. Bahkan ini juga jadi kunci ilmu Bu ya. Kunci ilmu tuh begini, kunci metode pembelajaran bagaimana ketika kita usia bayi kita dalam keadaan lemah, kemudian dewasa menjadi orang yang kuat, menerima ilmu segala macam. Suatu saat balik dari ke handap, menua, gitu ya. Maksudnya apa? Berarti kan dari asalnya lemah balik lagi kepada yang lemah. Katakan ketika usia 60-70-an kan ada ogomnya, matakan kata Allah, wala taqulahuma uff. Gitu. Jangan kamu mengatakan usia itu usia yang sangat sensitif sehingga baheula budak leutik gitu. Berarti ibu ngajak, kalau kita mau mengajak kepada ibu-ibu yang sudah usianya 60 ke atas, berarti seperti kita mengajak kepada anak-anak gitu. Karena sama gitu ya. Seperti itu kan cara mengajarkan itu seperti itu, karena bakal balik lagi gitu ya. Asalnya kuat, hafalan kuat, dipelupa lagi, pelupa aja gitu. Jangan seperti itu metodenya gitu. Sebetulnya ada disampaikan. Yang kedua, Allah juga memerintahkan untuk belajar, membaca dan menulis. Nah, itu mata kuncinya belajar dan menulis gitu. Ulama dulu kalau tidak ada menulis sampai mau hadis ke ayeuna gitu. Sampai nggak ilmu tafsir kepada kita, mau nyampe atau tidak. Seandainya dulu para ulama tidak menulis kitab-kitab hadis,
tidak menulis kitab-kitab fikih, tidak menulis kitab-kitab tafsir, kira-kira kita tersampaikan nggak dakwah kepada kita? Nggak akan nyampe, kebayang gitu. Kalau dulu tidak males nulisnya, males membaca gitu. Bahkan kalau lihat Ibnu Katsir aja banyak buku-bukunya, gitu ya. Kemudian Ibnu Hajar juga banyak buku-bukunya. Dia banyak menulis buku gitu. Buku Ma'rum kan kecil sekali kan Ibnu Hajar bikin, tapi yang tebalnya Fathul Bari gitu. Beliau juga nulis itu. Kemudian Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir bikin gitu. Jadi, kebayang kalau dulu ulama-ulama malas menulis gitu, ilmu tidak akan sampai kepada kita, gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dapat ditinggalkan, diwariskan kepada anak dan keturunan selanjutnya. Karena ulama itu sudah tahu bahwa ketika diwafatkan, wafat dengan ilmunya juga. Ketika dia tidak menulis, tapi ketika dia menulis ada sesuatu yang bisa disodokohkan untuk umatnya. Kebayangnya kalau misalkan ini yang Wabah Zuhaili nggak nulis tafsir Al-Munir, saya juga nggak bisa menyampaikan materi ini karena saya kebanyakan mengambil dari tafsir Al-Munir juga di sini. Kebayanglah kalau tidak ada daya nggak ada tulis menulis gitu. Tak ya kecil pisan kalau misalkan kita ya nulis baca ente gitu ya, minimal baca aja, nggak bisa nulis juga, ngaji ente gitu. Ya, jadi membaca dan menulis karena keduanya merupakan alat untuk mengetahui ilmu. Gitu ya. Punten punya kalau kita membaca aja tanpa menulis, ya kita paham. Tapi kalau didampingi dengan menulis lebih paham. Gitu. Yakin itu. Lebih paham gitu. Kalau kita hanya membaca aja, ya udahlah. Harita hungkul pahamna gitu. Isuk pagi itu poho deui. Tapi kalau misalkan membaca ditambah dengan menulis, nah itu dahsyat. Kamu sama ngampalkeun gitu. Lebih kuat hafalannya, lebih kuat ilmunya, nerapnya gitu. Maka kenapa ulama-ulama dulu gitu ya, menulisnya rajin, membacanya rajin, dan semakin dalam ilmunya karena hasil membaca dan menulis. Gitu. Kalau misalkan dia tidak membaca dan tidak menulis, ilmuannya segitu-gitu aja gitu. Segitu-gitu aja. Sehingga dibiasakan kita untuk menulis gitu ya. Tentunya bukan menulis status. Nah, nulis status mah gampang gitu ya. Tinggal nulis status gitu. Ayeuna ngaji Taman Tahfidz gitu. Terus gitu statusnya misalnya. Itu nulis kan gampang gitu mah. Tapi kalau nulisnya berkaitan dengan agama kan nggak bisa. Kita harus membaca dulu. Kemudian menetapkan ilmu-ilmu agama serta menyebarkan kepada manusia. Keduanya juga merupakan atas kemajuan ilmu, pengetahuan, etika, dan kebudayaan. Jadi Islam sudah sangat maju sekali. Di abad yang sangat gelap, kita maca gitu. Yang dulu ketika itu Eropa sangat gelap gitu ya, tidak tahu ilmu, kita sudah maju ilmunya. Buktinya apa? Banyak tulisan-tulisannya. Banyak tulisan-tulisannya dan banyak juga kaya-kayanya. Seperti dosen saya namanya Dr. Mada, dia bikin terjemah buku-buku ilmuwan dulu kayak Ibnu Haytham yang bikin apa kamera ulama dulu, kemudian Biruni yang jago astronomi, kemudian Al-Zazari yang jago bikin robotika segala macam, jam gajah, itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau ibu mau beli silahkan, itu bagus bukunya, ada di Tokopedia. Abi kita meser abi sami gitu, mahal, paket kita. Semua ilmuwan-ilmuwan dulu diterjemahkan ke Indonesia. Gitu. Yang mungkin dulu Eropa belum sampai kepikiran bikin ini gitu. Can nyampe ilmu nage gitu. Kalau ke kita jadi Ibnu Hazen itu sebenarnya Ibnu Haytham gitu. Yang dia bikin optik, bikin kamera gitu. Dasarnya dari Ibnu Haytham gitu. Dan kenapa sampai seperti itu? Karena budaya membaca dan menulis gitu. Dan kita tahu bersama kan bahwa ketika itu ilmu-ilmu Islam diambil kan, diterjemahkan ke Eropa gitu. Dan buku-bukunya sebagian dibakar oleh penjajah itu ketika itu. Sehingga ya namanya juga roda kehidupan punya. Kita dulu zaman abad ke-6 jaya gitu ya. Jaya lelep deui ayeuna orang kafir nu jaya. Suatu saat kita gelap sekarang teh kan. Oh nu jago matematika, oh nu jago karena menulis segala macam, saayana lah ilmuna gitu.
suatu saat kita bangkit deh gitu. Takdir nama sudah roda kehidupan gitu. Sudah kode dan kode seperti itu. Jadi kita sudah jaya abad 6, nah kita suatu saat akan jaya kembali. Gitu ya. Entah kapan, tapi suatu saat kita akan jaya kembali. Akan percaya aja gitu terhadap seperti itu. Nah, kemudian sebagaimana disebutkan yidu ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, iya. Gitu ya. Mata dulu kan hebatnya nulis, walaupun di lampu jempolnya itu bika hidung kan, hiung teh kan tuh nulis rajin gitu. Jadi setiap ada pengajian tulis tuh sebetulnya ilmunya bakal mengikat gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada juga hadis di bawah. Barang siapa yang mengamalkan apa yang diketahuinya, maka Allah akan mewariskan kepadanya apa yang tidak diketahui selamanya. Gitu ya, sebelumnya. Jadi ilmu yang kita sudah tahu, ilmu yang sudah kita catat, kita tulis, kita amalkan, maka Allah akan bukakan kembali ilmu yang dia belum ketahui. Pasti ya, mah. Gitu. Kalau kita nggak mengamalkan, gitu ya, nggak membaca, nggak menulis, misalkan, nggak akan dibukakan ilmu yang lain. Gitu. Kalau akan dibukakan, gitu. Ya kedua, itu mah, uang menang ilmu di mana tuh? Cicing we gitu, macan ente, nulis ente cicing we, nyimak ente, menang ilmu di mana tuh. Tapi ketika ada proses pembelajaran, ada menulis, ada membaca, pasti ada ilmu yang baru yang dia dapat. Itu pasti itu. Gitu. Ada apa, sudah ada wasilahnya dulu, sudah ada tempatnya dulu. Tempatnya apa ya? Kita proses pembelajaran. Gitu, proses belajar. Disebutnya proses ya, bukan hasil. Dah hasil belajar mah nggak dinilai gitu. Yang dinilai itu adalah prosesnya. Kemudian yang ketiga, salah hapus ya. Keempat, pemulaan surat ini memuji ilmu dan bagian akhirnya mencela harta gitu. Jadi ayat pertamanya memuji ilmu, ayat terakhirnya mencela harta. Merasa dirinya sudah cukup, sombong dengan hartanya, sombong dengan ilmunya. Jadi ayat pertama membahas tentang ilmu, ayat terakhirnya membahas tentang mencela harta gitu. Karena berlebihannya. Kala inna insana layat go. Sekali lagi bahwa manusia itu betul-betul togo, melampaui batas. Maka kalau Quran menyebutkan kata insan, biasanya sesuatu yang sangat jelek. Inna insana lafi khusrin. Kemudian inna insana khuliqa insanu doifan. Tuh yang patut tungkul. Manusia lemah, manusia rugi. Inna insana layat go. Manusia ini melampaui batas. Inna insana lakanud. Manusia itu tidak mau berterima kasih. Jadi sifat asli manusia. Ketika Al-Quran menyebutkan kata al-insan, itu sebetulnya menyebutkan sifat asli manusia. Termasuk ini, bahwa manusia masuk melampaui batas. Ayang HP, iya, ayang dia boga HP nu lain, kabita. Kita yang geus meuli geprek iya, hayang nyobaan ayam nu lain gitu. Kabitaan gitu, melampaui batas gitu ya. Hayang meuli teka pake tuntung nama gitu, karena melampaui batas gitu ya. Nah, ini sebagai penutup hadis di bawah, Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan bahwa ada dua orang yang haus dan tidak pernah merasa kenyang. Yang pertama adalah orang yang berilmu, yang kedua orang yang memiliki harta gitu ya. Tetapi keduanya tidak sama. Orang yang berilmu maka bertambahlah ridho Tuhan yang Maha Pemurah kepadanya. Jadi orang berilmu haus ya. Haus naon? Haus akan ilmu. Ibu kan dongap ka dia hausnya punya. Haus ilmu teh ka dia ibu gitu. Pan haus ilmu ka dianya. Sanes haus saya ngopi tapi haus ilmu ka dia teh. Dan memang tidak akan ada berhentinya. Hausnya ini akan terus menggali ilmu gitu. Nah di kita mah geus mentok geus we, geus. Geus lah, teu sanggup, capek gitu. Geus siga diajar bahasa Arab nya. Terus haus gitu. Mau bisa mah haus tong sampai kenyang-kenyang. Karena kalau sudah kenyang ya udah teh tamat teh ya gitu. Haus itu semua haus gitu, kudu haus pokoknya mah. Kemudian orang yang berharta,
maka dia semakin tenggelam di dalam kesesatannya. Jadi orang yang berilmu dan yang berharta sama-sama haus, tapi dua-duanya beda. Kalau hausnya karena ilmu, semakin dalam keilmuannya, semakin diridhoi oleh Allah. Tapi kalau haus akan harta, makin tenggelam dengan kehartaannya. Gitu ya, makan dia mungkin menganggap harta itu adalah majikannya. Bahaya. Contohnya naon? Ya kita nyimpen duit kan sampai di apik-apik misalnya. Nanti jadi majikan saha duit atau orang majikan nanti gitu. Orang juga satpam gitu. Harta jadi bosna, kita jadi majikan gitu, ngejaga gitunya sampai dijagaan betul-betul. Ya kan. Eta kan budak harta. Tapi kalau misalkan harta itu jadi milikmu, ya sodakohkan. Nah, jadi harta jadi satpamna, orang jadi majikanana. Namun ketika disadokohkan, diwakafkan segala macam itu kita jadi majikanna gitu. Karena harta itu menyelamatkan kita. Tapi multi balik gitu ya, kita satpamna harta dijagaan, ya capek teh ya. Terus dipindahnya jagaan segala macamnya. Tapi beda lagi kalau kita tawakal, ikhtiar boleh. Gitu ya, ikhtiar tawakal, tapi jangan berlebihan, itu aja gitu. Kan tidak boleh togo. Kalau kalau wajar-wajar saja nggak apa-apa, tapi kalau togo nggak boleh melampaui batas sampai wah dilindungi, digembok deh sampai berlapis-lapis gemboknya gitu. Ya itu bukan tak ikhtiar, itu berlebihan sekali gitu, sieun pisan gitu. Tapi kalau dipantau, disebut segala macam gitu ya. Ya apa untungnya gitu, kita jadi sapam gitu mah. Ai harta teh usaha nu urang kan, atau orang teh nu harta kan moal mungkin orang nu harta teh nu urang kan sebetulnya kan. Berarti harta itu mestinya yang menjaga kita, bukan kita yang menjaga harta. Kalau kita yang menjaga hartanya capek teh ya muleungit nyeuh hate gitu, nyeuh hate. Tapi kalau misalkan kita sodakohkan, kita zakatkan, infakkan, nah harta itu menjadi bawahan kita majikannya, karena harta itu nanti di akhirat akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Nah, kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah, inna insana la yadgha ar-ra'ahu stagna wa qala lil akhir gitu ya, inna ma yakhshawa min ibadihi ulama. Jadi yang paling terbaik adalah orang yang takut terhadap Allah karena ilmunya gitu ya. Kenapa ulama itu disebut ulama? Karena dia takut gitu ya kepada Allah. Ketika ilmu kita tidak membawa takut kepada Allah, berarti ada yang salah dengan ilmu kita. Ilmu teh pabalatak punya doktor, profesor segala macam, tapi melakukan korupsi misalkan, melakukan sesuatu penyimpangan, kan ilmunya pabalatak. Tapi dengan ilmunya itu tidak membuat dirinya takut, berarti ada yang salah dengan ilmunya. Tapi kita misalkan ilmuna ngan sakitu-kituna, ilmuna ngan sakitu-kituna hapangan ku wahu ahad, kemudian ku jubil binas gitunya. Tapi dengan ilmu itu, dengan apa yang kita tahu itu, jadi diri kita jadi takut, itu lebih baik gitu dibandingkan banyak ilmu yang malah membawa dirinya kepada kesesatan gitu. Berarti ketika itu terjadi, berarti kita belum siap menerima ilmu yang banyak. Berarti kudu disiapkanlah kita dirinya. Karena ketika ilmu kita makin banyak, kemudian dirinya belum siap menerima ilmunya, yang terjadi adalah penyimpangan. Gitu, sombong segala macam gitu ya. Maka kata Profesor Alatas bahwa penyakit umat ini cuma satu, losing adab gitu. Kehilangan adab, lost adab gitu, the lost adab. Kehilangan adab, ilmunya banyak tapi adabnya nggak ada gitu, seperti itu. Dan terakhir ini yang paling penting adalah dengan kajian-kajian seperti ini mudah-mudahan bisa membawa diri kita lebih mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain mendapat ilmu, yang keduanya adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat disampaikan. Tentunya banyak kesalahan dalam menyampaikan kajian ini. Jika ada pertanyaan kita bahas aja di luar ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.